Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, di mana kami membuat video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen kami. Ya, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang bentuk-bentuk telekomunikasi, media, dan komponen-komponennya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita ketahui bahwa setiap hari kita melakukan namanya komunikasi terhadap orang lain. Pertanyaannya, bagaimana kita melakukan komunikasi jika orang tersebut berada di jarak yang cukup jauh, contohnya berada di luar kota atau di luar negeri? Dengan perkembangan teknologi, terciptalah namanya perangkat telekomunikasi, dengan arti perangkat adalah alat, tele adalah jauh, komunikasi adalah hubungan dengan bertukar informasi. Jadi, perangkat telekomunikasi berguna untuk menghubungkan pengguna yang satu ke pengguna yang lainnya dengan jarak cukup dekat maupun cukup jauh. Untuk menghubungkan perangkat telekomunikasi diperlukan namanya jaringan telekomunikasi, di mana dengan arti jaringan telekomunikasi yaitu segenap perangkat telekomunikasi yang berhubungan dengan pengguna yang satu ke pengguna yang lainnya. Dalam penggunaan tersebut, kedua pengguna dapat bertukar informasi dalam bentuk audio, teks, maupun data pada saat itu juga. Baiklah, perkenalkan nama saya Heri Suryanto Arsyad, Stambuk C201117047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 bagian utama dalam jaringan telekomunikasi. Yang pertama ada perangkat transmisi. Perangkat transmisi ini bertugas untuk menyampaikan informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik itu dekat maupun jauh. Media transmisi dapat berupa kabel, serat optik, maupun udara. Tergantung dari jarak yang akan dihubungkan serta tergantung pada beberapa banyak tempat yang akan saling dihubungkan. Yang kedua ada perangkat penyambung atau switching. Perangkat penyambung ini bertugas agar pemakai dapat menghubungi pemakai yang lain seperti yang diinginkannya. Perangkat penyambung disebut juga masih menggunakan sistem manual bila dipergunakan seorang operator yang bertugas untuk menyambungkan pemakai dengan pemakai yang lain yang diinginkannya. Yang ketiga ada terminal. Terminal adalah peralatan yang bertugas untuk merubah sinyal informasi asli, suara manusia maupun suara lainnya menjadi sinyal elektrik atau elektromagnetik atau cahaya. Selanjutnya adalah internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet TCP or IP untuk dihubungkan ke perangkat di seluruh dunia. Ini adalah jaringan-jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, pemerintah lokal, dan lingkup global yang dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, serta jaringan optik. Selain pengertian tersebut, beberapa para ahli juga mengemukakan tentang internet. Salah satunya adalah Ono Purbo. Ono Purbo mengatakan bahwa internet pada dasarnya adalah suatu media yang digunakan untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang akan disambungkan lewat aplikasi seperti web, email, dan VoIP. Oke, kita masuk dalam sejarah internet. Di tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat lewat Advanced Research Project Agency yang disingkat juga sebagai ARPA merintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET. ARPANET ini adalah asal mulanya sebelum terbentuk teknologi internet. Di tahun 1980-an, barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat. Oke, kita masuk dalam budaya internet. Jumlah pengguna internet yang begitu besar dan berkembang telah mewujudkan budaya internet. Internet juga mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu dan pandangan dunia. Dengan hanya menggunakan mesin pencari seperti Google, penggunaan di seluruh dunia mempunyai akses internet yang mudah atas bermacam-macam informasi dibandingkan dengan menggunakan buku atau perpustakaan.
Internet melambangkan penyebaran, pengetahuan, informasi, dan data secara ekstrim. Perkembangan internet juga telah mempengaruhi perkembangan ekonomi. Berbagai transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan cara tatap muka, sekarang telah dilakukan melalui internet. Kini sangat mudah dan sering dilakukan melalui internet. Transaksi melalui internet ini dikenal dengan nama e-commerce. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Terdapat kebimbangan masyarakat tentang internet yang berpuncak pada beberapa bahan kontroversi di dalamnya, seperti pelanggaran hak cipta, pornografi, pencurian identitas, serta pernyataan kebencian. Itu adalah hal yang biasa dan sulit untuk dijaga dalam pengguna internet. Maka pemerintah membuat dasar hukum bagi penggunaan jaringan dan koneksi internet yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Lalu pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi sebagai aturan dan pelaksanaannya. Kemudian dikhususkan lagi di dalam peraturan turunannya dalam Permen Kominfo Nomor 15 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan layanan televisi protokol internet atau Internet Protocol Television. Menurut undang-undang tersebut, telekomunikasi tersebut yang dimaksud adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya yang dapat diselenggarakan oleh perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara. Oke, nama saya Yunifita, stambuk C20117326. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan nirkabel atau wireless network. Seperti yang diketahui, jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak dekat, maksudnya dalam beberapa meter dengan menggunakan alat pemancar atau Bluetooth, maupun dalam jarak jauh dengan menggunakan satelit. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel dan Wi-Fi. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Fendi Saleh, stambuk C20111737. Di sini saya akan membawakan materi mengenai sejarah jaringan tanpa kabel. Percakapan telepon nirkabel pada mulanya itu terjadi di dunia pada tahun 1880-an. Ketika ditemukan oleh dua orang para ahli. Yang pertama itu adalah Alexander Graham Bell, yang kedua adalah Charles Sumner Tainter, di mana kedua orang inilah yang menemukan salah satu alat jaringan tanpa kabel yang dinamakan adalah Fortophone. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu tentang awal kerja nirkabel. Awal kerja nirkabel di sini itu pada awal pertama tadi, di mana pada saat Fortophone mereka sudah menggunakan nirkabel yang merupakan suatu gelombang elektromagnetik. Itu merupakan salah satu kinerja dari nirkabel tersebut. Ini tahap di mana para ahli pada saat itu sudah menemukan namanya radio. Itu tahap ketiga yang awal mulanya itu termasuk dalam koneksi nirkabel modern, di mana saat itu radio digunakan untuk memberikan informasi kepada semua orang. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Selanjutnya itu aplikasi teknologi tanpa kabel atau nirkabel. Pertama itu handphone atau telepon genggam. Handphone atau telepon genggam adalah alat komunikasi yang digunakan banyak orang untuk berkomunikasi satu sama lain.
Telepon genggam atau handphone itu banyak disukai atau digemari seseorang karena mudah dibawa kemana-mana. Dengan adanya handphone, seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus bertemu secara langsung. Secara sederhana, cara kerja ponsel atau handphone yaitu jika kalian menelpon seseorang atau doi, maka handphone ini menggunakan gelombang radio untuk terhubung antara satu sama lain walaupun wilayah kalian berbeda atau berjauhan. Selanjutnya itu wireless komunikasi data. Wireless komunikasi data ini cara kerjanya kurang lebih sama seperti telepon genggam atau handphone tadi. Hanya saja dia menggunakan sinyal gelombang elektromagnet sebagai media untuk mengantar atau mentransfer data dari suatu komputer ke komputer yang lainnya. Biasanya wireless komunikasi data ini dia menggunakan jaringan sinyal GSM atau CDMA, satelit, Wi-Fi ataupun sejenisnya. Yang ketiga itu perangkat komputer antarmuka. Perangkat komputer antarmuka ini merupakan sesuatu yang dirancang berupa informasi agar seseorang dapat mudah berinteraksi dengan komputer atau melakukan interaksi dengan komputer secara mudah dan sederhana. Dan biasanya contoh-contohnya itu yang ada di komputer yaitu touchscreen, yang ada di laptop, menaikkan brightness atau menurunkan tingkat cahayanya itu, dan search engine yang biasanya ada di web atau di laptop kalian dan sejenisnya. Terima kasih. Kelebihan menggunakan teknologi tanpa kabel. Yang pertama, lebih mudah. Dulu ketika kita hendak mentransfer atau mengirimkan file, foto atau audio atau yang lainnya, kita harus repot memasangkan kabel data pada gadget ke perangkat komputer atau sebaliknya. Namun dengan adanya jaringan nirkabel jauh menjadi lebih mudah karena kita bisa langsung mengirimkannya melalui email, sosial media, atau bahkan kita bisa memakai aplikasi berbagi seperti Share It. Yang kedua, lebih leluasa digunakan. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, dapat digunakan oleh banyak orang. Tidak semua orang dapat menggunakan jaringan berkabel. Memang jumlah servernya itu terbatas, namun jaringan nirkabel dapat digunakan oleh orang banyak sekaligus. Terus yang keempat, dapat digunakan dengan instan. Segalanya itu dapat dialihkan secara instan dan cepat melalui jaringan nirkabel. Teknologi jaringan tanpa kabel itu pun yang pertama, jika dibandingkan dengan jaringan berkabel, teknologi jaringan tanpa kabel disebut dengan wireless network. Ini memiliki kecepatan transfer file atau kemampuan sharing yang lebih lambat. Terus biaya instalasi dan biaya pengembangannya pun cukup mahal, sehingga tidak semua orang dapat memasang jaringan nirkabel di rumah. Terus selanjutnya, harga setiap peralatan yang diperlukan untuk memasangnya juga terbilang mahal. Jadi saat ini saya akan menjelaskan bagaimana dampak positif menggunakan teknologi jaringan tanpa kabel. Seperti teman-teman ketahui, saat ini teman-teman berada di dunia namanya dunia generasi Z, atau kita bisa bilang juga sebelum generasi Z ada generasi milenial, dimana semuanya serba aplikasi, serba online. Nah, adapun dampak positif yang kita dapat lihat di kondisi sekarang saat ini yaitu penyebaran berita yang semakin cepat. Urusan bisnis untuk teman-teman yang sudah terjun di dunia bisnis itu lebih mudah. Kenapa? Bisa jualan online tanpa harus memiliki toko. Kita jualan di rumah tinggal lewat aplikasi Tokopedia, Shopee dan lainnya. Komunikasi dengan banyak orang. Saya rasa seperti yang kayak sekarang kita mata kuliah lewat internet, kita bisa lihat bahwa saat ini sangat diperlukan yaitu teknologi jaringan tanpa kabel ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sudah ada kerat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai mahasiswa juga sangat memerlukan hal tersebut. Contohnya kita saat ini tidak bisa bertemu tatap muka langsung seperti sekarang. Kita hanya lewat daring, mata kuliah lewat mungkin aplikasi Zoom. Nah, kita bisa lihat saat ini kita juga sekarang membutuhkan namanya juga dampak positif dari teknologi tanpa kabel. Dampak negatif yang ditimbulkan dari teknologi tersebut. Dampak negatif yang pertama yaitu kebiasaan teman-teman yaitu apa? Bermain game online. Nah, di sini kita bisa lihat ini kecanduan untuk bermain game online ini salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari teknologi jaringan tanpa kabel ini. Banyak orang menghabiskan waktunya di dunia internet. Nah, ini pun dampak negatif yang ditimbulkan oleh
teknologi jaringan tanpa kabel ini. Saya akan menyimpulkan presentasi teman-teman saya tadi dalam suatu kesimpulan, yaitu jaringan telekomunikasi adalah segenap perangkat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pemakai atau manusia dengan pemakai lainnya, sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi. Nah, berkomunikasi semua menggunakan jaringan telekomunikasi ini. Maka saat ini kita tidak bisa lepas dari adanya jaringan telekomunikasi saat ini yang sudah. Hanya ini saya bisa sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.